Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arnold Perlindungan Siregar. Saya dari Prodi Statistika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji T-Quadrat Hoteling beserta studi kasus dan juga pengaplikasiannya pada software R, yang dimana tugas ini saya lakukan untuk memenuhi kuis dari praktikum analisis multivariat 1. Baik, kita mulai. Pembahasan yang akan kita bahas pada saat ini yaitu yang pertama ada uji T-Quadrat Hoteling, yang kedua ada studi kasus, dan yang ketiga ada pengaplikasiannya dengan software R. Yang pertama, uji T-Quadrat Hoteling. Uji T-Quadrat Hoteling berfungsi untuk melihat perbedaan antara dua kelompok percobaan. Masing-masing kelompok percobaan terdiri dari dua variat atau lebih, yang kemudian akan dilakukan analisis statistik pada variat tersebut secara serentak. Uji T-Quadrat Hoteling merupakan pengembangan uji T2 sampel bebas, namun jumlah variabel dependennya berbeda. Pada uji T2 sampel, terdapat satu variabel dependen, sedangkan pada uji T-Quadrat Hoteling, terdapat lebih dari satu variabel dependen. Kemudian, asumsi yang dipenuhi. Asumsi yang dipenuhi ialah yang pertama, skala data pada sampel minimal interval. Kemudian yang kedua, sampel berdistribusi normal. Dan yang ketiga, sampel mempunyai kovarian data yang homogen. Untuk pengujian hipotesis terbagi dua. Yang pertama ada satu populasi dan yang kedua ada dua populasi. Untuk satu populasi, hipotesisnya ialah H0 di mana mu vektor sama dengan mu0 vektor dan H1 di mana mu vektor tidak sama dengan mu0 vektor. Keputusannya ialah tolak H0 jika n-P dibagi n-1 dikali P dikali T kuadrat lebih besar pada F alpha dalam kurung P, n-P. Dan untuk dua populasi, hipotesisnya ialah H0 di mana mu X vektor sama dengan mu Y vektor dan H1 di mana mu X vektor tidak sama dengan mu Y vektor. Keputusannya ialah tolak H0 jika n-P dibagi n-1 dikali P di T kuadrat lebih besar daripada F alpha dalam kurung P, n-P-1. Yang kedua ialah studi kasus. Studi kasus yang digunakan pada saat ini yaitu yang pertama ada data anak laki-laki yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia yang diukur berdasarkan tinggi badan dalam satuan cm, CC atau lingkar dada dalam satuan cm, dan MUAC atau lingkar lengan atas dalam satuan cm. Data pengukuran diperoleh sebagai berikut seperti pada tabel. Dan data yang kedua ialah data anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia yang diukur berdasarkan tinggi dalam satuan cm, CC atau lingkar dada dalam satuan cm, dan MUAC atau lingkar lengan atas dalam satuan cm. Data pengukuran diperoleh sebagai berikut seperti pada tabel. Di sini kita akan membandingkan percobaan antara laki-laki dan percobaan perempuan menggunakan uji T-Quadrat Hoteling. Berikutnya, kita akan mengaplikasikannya dengan software R. Baik, untuk sintaksnya seperti yang ada di sini. Kemudian langkah pertama yang kita harus lakukan ialah kita mengimpor data dari berikut import dataset from Excel. Kemudian kita browse dan kita ambil data yang mau kita gunakan. Kemudian setelah itu kita akan mengimpor data tersebut. Baik, berikut datanya dan akan kita impor seperti yang ada di sini. Kemudian kita lanjutkan. Yang pertama kita akan melakukan uji kenormalan. Untuk menguji kenormalan kita menggunakan package MV norm test. Dan di sini kita nanti akan memisahkan berdasarkan gender dengan menggunakan sintaks split. Baik, kita lanjut dengan merun dari sintaks berikut.
Baik, diperoleh di sini p-value sama dengan 0,002646. Dan p-value laki-laki 0,002149. Hipotesis yang digunakan pada uji kenormalan ialah H0, di mana data berdistribusi normal multivariat, dan H1, data tidak berdistribusi normal multivariat. P-value laki-laki dan p-value perempuan, keduanya berada di bawah atau lebih kecil dari alfa, sehingga tolak H0. Oleh karena itu, dengan taraf nyata 5%, kita simpulkan bahwa tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas anak laki-laki maupun anak perempuan tidak berdistribusi normal multivariat. Hal ini sebenarnya melanggar dari asumsi take-order profiling. Namun, pada saat ini, saya akan melanjutkannya sebagai sekedar pembelajaran. Setelah kita menguji kenormalan, kita akan melakukan uji homogenitas dengan menggunakan sintaks berikut. Dalam uji ini, kita akan menggunakan package MVTest. Akan kita coba run saja. Hipotesis yang kita gunakan pada uji homogenitas ini yaitu H0, di mana matriks covarian data anak laki-laki dan perempuan adalah homogen, dan H1, di mana matriks covarian data anak laki-laki dan perempuan tidak homogen. Di sini kita peroleh chi-square value-nya 3,321019 dengan derajat bebasnya 6 dan p-value diperoleh 0,768. Dikarenakan p-value memiliki nilai lebih besar pada alfa 0,05, maka gagal tolak H0. Sehingga dengan taraf nyata 5%, dapat kita simpulkan bahwa matriks covarian data anak laki-laki dan perempuan adalah homogen. Berikutnya kita lanjut dengan TI kuadrat profiling menggunakan sintaks seperti berikut. Kita akan langsung run saja. Baik, hipotesis yang kita gunakan pada uji ini yaitu di mana H0, di mana mu x vektor sama dengan mu y vektor, dan H1, di mana mu x vektor tidak sama dengan mu y vektor. Setelah kita run, diperoleh p-value sama dengan 0,2693, yang di mana nilai p-value ini lebih besar daripada alfa 0,05, sehingga keputusannya ialah gagal tolak H0. Oleh karena itu, dengan taraf nyata 5%, dapat kita simpulkan bahwa vektor rata-rata tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas anak laki-laki dan perempuan adalah sama. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan saya tadi dan dalam sintaks yang saya gunakan, saya mohon maaf dan mohon koreksi dari teman-teman semuanya. Sekian dari saya, terima kasih.